semuanya, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini aku mau bercerita tentang seorang remaja yang diculik dan diperkirakan sudah tewas, lalu dagingnya dibuat menjadi bahan kebab. Nah, penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung mulai ya. Charlene Downs adalah seorang remaja yang berusia 14 tahun. Dia lahir pada tanggal 25 Maret 1989 di Inggris. Charlene ini tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Karen Downs dan Robert Downs. Dia juga tinggal dengan saudara-saudaranya di Buchanan Street di Blackpool, Inggris. Charlene ini bersekolah di St. George School di Blackpool. Walaupun kelihatannya Charlene ini anaknya ceria dan selalu gembira, tapi sebenarnya dia mempunyai kehidupan yang kacau, terutama setelah dikeluarkan dari sekolahnya. Charlene termasuk anak yang nakal. Dia sering mengunjungi Blackpool Central Promenade, di mana di situ adalah tempat wisata di Inggris, di mana banyak orang berlibur di sana. Charlene ini rupanya merupakan salah satu dari 60 remaja wanita di kota tersebut yang bekerja melayani kebutuhan intim para karyawan restoran fast food yang ada di sekitar tempat wisata tadi demi imbalan makanan dan minuman gratis. Sebelum menghilang, ibunya Charlene yaitu si Karen sempat berbicara terhadap Charlene pada malam hari, yaitu sekitar tanggal 1 November 2003 di Blackpool Town Centre. Waktu itu Charlene terlihat mengenakan celana jeans hitam dengan gambar elang emas di bagian dalamnya dan kaos tangan panjang berwarna hitam serta sepatu boot hitam. Pada waktu itu, ibunya Charlene lagi bekerja. Dia membagikan selebaran yang berisi iklan restoran India yang baru mau buka di daerah tersebut. Nah, ketika ibunya membagikan selebaran itu, ibunya ditemani oleh Charlene dan saudara Charlene yang bernama Rebecca. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 6.45 malam. Mereka bertiga asik mengobrol sampai akhirnya Rebecca pamit untuk pulang ke rumah. Sedangkan Charlene pamit untuk bertemu dengan teman-teman ceweknya yang lain. Ibunya masih sempat melihat Charlene menelpon teman-temannya di telepon umum. Lalu, dengan ditemani ibunya, Charlene menunggu kedatangan teman-temannya di pinggir jalan. Ketika akhirnya teman-teman Charlene datang, mereka pun pergi menuju Winter Garden yang merupakan tempat hiburan terbesar di kota itu. Itulah saat terakhir ibunya melihat Charlene. Setelah pulang dari membagikan flyer iklan, sekitar jam 10 malam, ibunya berharap dia akan melihat Charlene sudah ada di rumah. Tapi ketika ibunya pulang, yang menyambutnya adalah Robert, suaminya sendiri. Robert bilang kalau Charlene sampai jam segini belum juga pulang. Mereka berdua awalnya tidak panik karena Charlene anaknya memang suka memberontak dan sering pulang telat dari jam malam yang telah ditentukan. Jadi mereka tenang-tenang saja. Sampai 1 jam kemudian, Charlene belum juga pulang. Lalu mulailah mereka mencoba menelpon Charlene, tapi Charlene tidak mengangkatnya. Lalu Robert, ayahnya Charlene, akhirnya memutuskan untuk mencari anaknya dengan sepeda motor di sekitar perumahan mereka. Tapi Charlene tidak diketemukan dimanapun juga. Robert pun lalu pulang untuk menenangkan istrinya dan mengatakan mungkin saja Charlene menginap di rumah temannya, tapi lupa memberitahu mereka. Karen Downs yang mendengar kata-kata suaminya akhirnya berpikir kalau memang anaknya ini bandel dan suka memberontak, sehingga apa yang dibilang oleh suaminya itu masuk akal. Jadi mereka berdua pun memutuskan untuk tidur saja dan berpikir menunggu Charlene keesokan harinya lagi. Tapi sampai keesokan paginya, tetap saja Charlene belum pulang. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk naik mobil dan mengelilingi kota untuk mencari Charlene. Mereka juga mendatangi rumah teman-teman Charlene untuk menanyakan apakah Charlene menginap di sana. Menurut kesaksian temannya Charlene, si Natasha dan Natalie,
Mereka bilang kalau mereka berpisah pada jam 9.30 malam. Lalu Charlene bertemu lagi dengan temannya yang lain dan pergi ke Carousel Bar di North Pier, Blackpool. Berdasarkan rekaman CCTV di tempat itu, terlihat seorang remaja cewek yang berdiri di persimpangan Dixon Road dan Talbot Road sekitar jam 9 malam. Yang diyakinin orang itu adalah Charlene. Dia terlihat bersama seorang wanita yang tidak dikenal yang berusia sekitar 30 tahunan dengan rambut yang dicat pirang dan mengenakan mantel panjang sepanjang 3/4. Menurut teman Charlene, dia dan Charlene meninggalkan Carousel Bar dan kembali ke pusat kota sekitar jam 10 malam. Temannya melihat Charlene terakhir kali sekitar jam 11 malam di dekat Talbot Road atau Abingdon Street. Orang tua Charlene pun mulai panik. Mereka pun langsung melapor ke polisi. Tapi karena Charlene belum 24 jam menghilang, jadi mereka disuruh pulang ke rumah untuk kembali lagi ke kantor polisi setelah 24 jam. Nah, setelah 24 jam kemudian, orang tua Charlene pun kembali lagi ke kantor polisi. Polisi lalu mulai mencatat data-data Charlene dan mereka mulai melakukan pencarian. Tapi sampai keesokan harinya, Charlene belum diketemukan. Ibunya Charlene mulai merasa ada yang salah. Karena Charlene ini walaupun bandel, tapi dia suka sekali pergi ke sekolah. Dan saat itu harusnya dia masuk ke sekolah lagi dan memulai tahun ajaran yang baru. Dan Charlene sudah menanti-nanti saat ini sejak lama. Tapi kenapa sampai detik ini Charlene tidak pulang-pulang ke rumah? Hari demi hari berlalu, belum juga ada tanda-tanda keberadaan Charlene. Bahkan tidak ada telepon atau SMS dari Charlene. Berita menghilangnya Charlene pun mulai menyebar dan makin banyak orang memberi laporan kalau ada yang melihat Charlene di kereta api, tidur di emperan toko, bahkan ada yang melihat dia tidur di truk. Dan polisi pun mencoba menelusuri semua laporan tersebut. Tapi semua tidak ada yang benar. Polisi pun lalu mulai menanyakan ke tetangga dan teman-teman Charlene untuk mencari keberadaan Charlene. Tapi sampai berminggu-minggu kemudian tidak diketemukan petunjuk apapun. Dalam kasus ini, tidak ada satupun koran ataupun TV lokal yang menyiarkan berita tentang kehilangan Charlene. Karena itu, ibunya menghubungi media The Gazette untuk mencari anaknya. Cuma pihak media tidak langsung menyiarkan karena mereka mendapat informasi dari polisi kalau ini cuma kasus anak yang kabur dari rumah. Bayangkan, andai kata dari awal kasus ini ditayangkan di televisi dan disebarkan di koran, kemungkinan besar pasti akan ada banyak laporan dari orang-orang yang mungkin melihat Charlene di luar sana. Tapi setelah hampir 4 minggu, baru media-media mulai melayangkan berita kehilangan ini. Akhirnya berita kehilangan Charlene menyebar melalui berbagai media elektronik. Tapi tetap saja tidak ada petunjuk tentang kemana hilangnya anak ini. Waktu berlalu dengan cepat, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tetap saja Charlene hilang tanpa jejak. Sampai 3 tahun kemudian, keluarga Charlene dihubungi oleh polisi. Mereka diberitahu kalau kemungkinan besar Charlene telah terbunuh. Tapi ibunya tidak mau menerima hal itu. Kalau memang terbunuh, di mana jasad anaknya? Dari sini, kasus anak hilang menjadi kasus pembunuhan. Polisi mulai mencari tersangka dan langsung menemukan mereka. Ada 2 pria yang ditangkap. Pertama adalah pria berusia 29 tahun yang bernama Iyad Al-Batiki. Pria ini berasal dari Jordania. Dia adalah pemilik Funny Boys Fast Food di Blackpool. Yang kedua adalah Mohammad Rafesi yang merupakan rekan bisnis Al-Batiki. Mereka berdua dituduh melakukan pembunuhan terhadap Charlene dan membuang tubuhnya dengan memasukkan ke dalam kebab yang dijual di outlet cepat saji milik mereka. Tapi mereka gagal divonis.
Lalu persidangan ulang dijadwalkan lagi pada April 2008. Tapi mereka laki-laki akhirnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. Pengadilan ini membawa perhatian publik bahwa di kota tersebut terdapat pelecehan seksual terhadap anak-anak. Jadi di sana itu banyak karyawan restoran fast food yang memelihara remaja-remaja cewek ini untuk dijadikan simpanan dengan imbalan makanan dan minuman gratis. Sebenarnya kenapa polisi bisa berasumsi kalau Charlene dibunuh? Itu karena mereka mendapatkan rekaman tape yang isinya percakapan tentang kalau Albatiki ini telah melakukan hubungan intim dengan seorang remaja. Lalu dia marah dan dia membunuh anak tersebut. Setelah itu dia memasukkan potongan tubuh anak tersebut ke penggilingan daging untuk dibuat kebab di restoran dia. Tapi di rekaman tersebut tidak disebut-sebut nama Charlene. Jadi polisi cuma bisa menduga-duga apakah ini Charlene atau bukan. Akhirnya si Albatiki dan Muhammad Rafezi karena tidak cukup bukti, mereka pun dibebaskan dan malah masing-masing mendapatkan kompensasi sebesar 250.000 pound sterling atau setara dengan 4,5 miliar. Nah, di saat itu beberapa minggu setelah pengadilan gagal diulang, Karen, ibunya Charlene, telah menikam suaminya pada suatu pertengkaran. Tapi karena lukanya kecil, jadi suaminya menolak untuk mengajukan tuntutan. Karen melakukan ini karena dia stres, khawatir, dan frustasi akan kasus anaknya. Kasus ini pun tidak terselesaikan. Tidak diketahui sampai kini kemana Charlene pergi. Apakah dia masih hidup ataupun sudah mati, tidak ada yang tahu. Walaupun banyak spekulasi tentang hilangnya dia, tapi semua itu tidak ada bukti yang akurat. Sebenarnya setelah pengadilan membebaskan 2 tersangka tadi, 2 orang saudara Charlene sempat terlibat masalah hukum akibat mereka membalas dendam sendiri terhadap Albatiki dan Rafezi. Untungnya kasus mereka tidak berat sehingga mereka cuma didenda. Dan pada tanggal 1 Agustus 2017, polisi menangkap seorang pria berusia 51 tahun dari Preston. Pria yang bernama Nigel Lyott ini telah mendapat tuduhan membunuh Charlene karena pada saat Charlene menghilang, dia kebetulan tinggal di Blackpool. Tapi setelah diinterview, dia dibebaskan 2 hari kemudian. Jadi teman-teman, setelah 14 tahun Charlene menghilang, baru diketemukan CCTV yang menunjukkan keberadaan Charlene yang terakhir. Dia di sana tampak lagi jalan bareng adiknya. Tapi semua sudah percuma, karena sebenarnya polisi punya rekaman ini sejak lama, namun tidak dikeluarkan oleh mereka. Entah apa alasan mereka, kenapa setelah 14 tahun baru video ini dikeluarkan. Investigasi masih terus berlanjut, tapi berjalan dengan sangat lambat, karena sudah terlalu sedikit bukti dan waktunya pun sudah lama sekali. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah Albatiki dan Rafezi ini bersalah? Seperti biasa, aku menanti jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, thank you for watching dan sampai bertemu di lain cerita. Bye.